Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang daftar berikutnya atau pilihan berikutnya pada tab properties yang berhubungan dengan dimension line atau garis dimension atau object dimension seperti ini. Langkah pertama agar dimension ini terdeteksi oleh tab atau kotak properties ini, saya blok dulu. Ya, yang ini dan yang ini. Boleh satu, boleh dua-dua, terserah ya. Oke, setelah saya mengklik dua objek dimension ini, otomatis tab propertiesnya berubah, tulisannya seperti ini ya. Ada line and arrow dan seterusnya. Pada line and arrow pada kotak birunya ini, kotak abu-abunya ini, Anda klik, tahan sampai bergambar tangan. Geser ke atas. Di sini ada teks. Klik pada teks, pada kotak abu-abunya sampai berwarna biru, sampai ada gambar tangan, kemudian geser ke atas. Ya, kemudian lepas mouse. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita pelajari ya. Ada banyak sekali daftar yang bisa kita rubah. Yang pertama bisa kita rubah adalah fill color pada kotak 1. Fill color ini secara umum non atau tidak ada. Tapi teman-teman bisa rubah ya. Bisa kasih warna. Klik fill color sampai berwarna biru seperti ini, maka di sini akan muncul anak panah. Klik anak panah. Kemudian cari warna yang diinginkan. Kalau tidak ada warna yang diinginkan, bisa select color ya. Select color, klik select color, maka akan muncul daftar warna seperti ini. Ya, contohnya saya klik ini. Saya cocok dengan ini, saya klik OK. Maka colornya berubah ya. Maka di sini ada perubahan warna. Paham kan? Jadi di sekitar tulisan ini ada warnanya berbentuk kotak. Itulah fungsi fill color. Oke, cuman biarkan saja kita dalam bentuk non. Ya, ini non. Biarkan dalam bentuk non atau tidak ada warna di sekitar tulisan. Klik non, maka hilang ya. Kemudian fractional type, dia dalam bentuk horizontal seperti ini tidak bisa dirubah ya. Paham? Kita lanjut berikutnya yaitu text color. Klik text color. Muncul anak panahnya seperti ini. Ya, klik anak panahnya, rubah ke warna lain. Contohnya blue. Klik blue. Maka dia berubah, tulisannya jadi biru. Paham? Warnanya berubah jadi biru ya. Klik text color sampai berwarna biru seperti ini, kemudian klik anak panah kecil ini. Pilih warna yang diinginkan. Kalau tidak ada yang ini, bisa digeser ke atas. Ada yellow, ada red, ya kan? Contohnya yellow, maka dia berubah jadi kuning. Paham ya? Kemudian di sini ada text high. Oke. Text high. Teman-teman bisa merubahnya. Ini berhubungan dengan besarnya teks. Di sini tertulis angka 2. Kalau saya blok, saya ganti ke 5. Kemudian saya klik satu kali di layar. Maka tulisannya membesar. Saya blok lagi angka 5-nya, saya ganti ke angka contohnya 7. Saya klik satu kali di layar. Maka dia lebih besar lagi. Pada teks high ini ya. Atau saya rubah lagi ke angka 1 contohnya.
Saya klik di layar satu kali, maka dia mengecil. Itulah fungsi daripada text high. Saya kembalikan ke normalnya tadi, yaitu 2. Saya blok, saya tulis 2. Kemudian saya klik satu kali di layar, maka dia seperti ini ya, kembali normal. Kemudian text offset. Ya, text offset. Kita bisa merubahnya contohnya ke angka 5. Saya klik text offset, saya blok angkanya, terus saya rubah ke angka 5. Seperti itu ya caranya ya. Kemudian klik di layar satu kali. Maka dia lebih tinggi lagi jarak antara garis dengan teks. Saya ulangi, text offset di blok, tulisannya dirubah ke angka 1. Klik satu kali di layar, maka dia mendekat dengan garis tulisannya. Ya. Text offset di blok, tulisannya ganti ke angka 2 contohnya. Klik satu kali di layar, maka dia menjauh dikit. Ya. Berikutnya text outside aligned. Kalau teman-teman klik anak panahnya, ada on, ada off. Biarkan saja dia off ya. Ini sudah default, tidak usah dirubah ya, kecuali teman-teman perlukan. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu text post horizontal ya, maksudnya ya. Text post horizontal, posisi horizontal. Klik text post horizontal, di sini ada tulisan centered dan ada anak panah. Teman-teman klik anak panahnya, bisa dirubah ke yang lain. Dan contohnya first extension line, klik di sini. Nah, maka garisnya bergeser ya, tulisannya bergeser ke sini. Text post horizontal ini, klik anak panahnya, klik yang ini contohnya, maka dia bergeser ke sini. Ya, klik anak panahnya text post horizontal ini, klik yang ini, pilih center, maka dia kembali ke tengah, ke tempatnya semula. Text post vertikal. Text post vertikal ini, kalau diklik, muncul anak panah seperti ini ya. Posisinya tertulis outside. Kita bisa rubah. Klik anak panah ini, contohnya ganti ke center. Maka dia pindah ke tengah-tengah garis. Paham? Ya. Text post vertikalnya dirubah lagi, klik anak panah ini, pindah ke above. Dia pindah ke atas. Seperti itu ya. Kemudian text style. Pada text style ini, kalau kita klik, akan muncul anak panah juga di sini. Klik anak panahnya, maka dia tetap hanya muncul satu saja, standar. Ya, jadi di sini kita belum bisa merubah text style. Kita harus merubahnya di dimension style. Kemudian ini text inside aligned. Kalau diklik anak panahnya, ada off, ada on. Biarkan saja dia on. Kemudian yang ini kita lewati. Text position X kita lewati. Text position Y kita lewati. Kita masuk ke text rotation. Kita masuk ke text rotation. Jika saya blok angka 0, saya rubah ke angka 45. Saya klik di layar satu kali, maka dia tulisannya jadi miring seperti itu. Paham ya? Text rotationnya ini di blok, angka 45-nya dirubah ke angka contohnya 90. Kemudian saya klik satu kali di layar, maka dia berubah tulisannya jadi seperti ini. Pada text rotation ini, angka 90-nya di blok, diganti ke angka 0. Saya klik satu kali di layar, maka dia kembali lagi seperti itu. Jadi rotation itu berputaran ya.
Kemudian di sini ada measurement, dia tidak bisa dirubah ya. Kita langsung ke text override. Text override. Kalau seandainya saya klik, saya tulis sesuatu di sini, saya tulis saya. Kemudian saya klik satu kali di layar, maka dia berubah jadi saya. Kalau saya blok tulisan saya rubah tulisannya jadi aku. Kemudian saya klik satu kali di layar, dia jadi aku. Itulah text override. Untuk kembali ke angka yang sebenarnya, blok angka aku dihapus pakai delete. Di delete, hilangkan. Kemudian klik satu kali di layar, dia kembali ke angka yang sebenarnya. Itulah fungsi text override. Coba saya tulis aku, contohnya. Saya blok ini, saya tulis aku. Saya klik di layar satu kali. Di sini tulisannya aku, di sini juga tulisannya aku. Itulah fungsi daripada text override ya. Cuman biarkan dia nomor aja yang kelihatan. Jadi kita blok tulisan aku ini, kita delete. Kemudian klik satu kali di layar, maka dia kembali ke nomor yang sebenarnya. Itu ya. Sekali lagi, pada teks ini ada fill color, yaitu warna di sekitar tulisan. Kalau mau dirubah, klik anak panahnya ini. Silakan pilih warna yang diinginkan. Contohnya red, klik red, maka dia akan warna di sekitar berubah jadi merah. Cuman biarkan aja dia ke dalam posisi none. Ya. Kemudian text color, yaitu berhubungan dengan warna teks. Klik text color, klik anak panah kecil ini, pilih warna yang diinginkan, contohnya blue, maka dia berubah jadi biru. Text high berhubungan dengan besarnya tulisan. Klik text high, terus angka 2-nya ini diblok, dirubah ke angka contohnya 6. Klik satu kali di layar, maka dia membesar. Tapi kita kembalikan ya. Saya kembalikan ke angka 2, terus saya klik satu kali di layar seperti ini. Terus text offset. Ya, text offset ini berhubungan dengan jarak antara garis dengan teks. Saya rubah ke angka 10. Saya klik satu kali di layar, maka dia tinggi sekali. Ya kan? Kemudian kita kembalikan lagi ke angka 2. Saya klik satu kali di layar, dia kembali. Text outside aligned ini ada, kalau saya klik anak panahnya ini, ada on, ada off. Biarkan dia off. Ya. Text post horizontal atau tulisannya text post hor. Ya. Ini berhubungan dengan posisi teks. Di sini tulisannya center. Ya, klik anak panahnya ini teman-teman. Ya, mau taruh di mana? Contohnya di sini. Maka dia pindah posisinya ke sini. Ya. Klik text post hor pada anak panahnya ini, pilih ke sini. Maka dia pindah ke sini. Pada text post hor ini saya tetap kepada center aja ya. Jadi kembali ke tengah. Kemudian text post vertikal. Klik anak panahnya, ada center, above, outside dan seterusnya ya. Saya klik center contohnya. Maka dia kembali ke tengah. Saya klik outside, dia kembali ke atas. Itu ya. Pada text style, perubahan mungkin lebih bagus kalau kita merubahnya di dimension style. Jadi di sini tidak bisa dirubah ya. Kemudian text inside aligned. Ini posisi on. Kalau Anda klik anak panah, ada on, ada off. Biarkan dia on ya. Text position Y, X, dan text position Y biarkan aja, jangan dirubah. Paham? Text position X dan text position Y biarkan saja, jangan dirubah. Kemudian text rotation berhubungan dengan perputaran
daripada garis apa tulisan. Jika saya blok angka 0 ini, saya ganti ke angka 45, kemudian saya klik satu kali di layar, maka dia miring tulisannya. Yang ini juga miring. Paham ya? Tapi saya rubah aja ke angka 0 seperti biasa, yaitu normal. Kemudian saya klik satu kali di layar, maka dia kembali ke yang semestinya. Oke ya. Terus measurement ini dia tidak bisa diganggu gugat ya, dia tidak bisa diganggu di sini. Kita langsung ke text override. Dari text rotation kita langsung ke text override. Yaitu teman-teman bisa merubah tulisan pada teks ini dengan cara mengklik text override ini. Setelah klik text override, teman-teman klik pada kotak kosong ini. Tulis sesuatu. Saya tulis contohnya waktu. Saya klik satu kali di layar, maka dia berubah jadi tulisan waktu. Tapi saya blok, ya, saya delete tulisannya, saya biarkan kosong. Kemudian saya klik satu kali di layar, jadi yang muncul adalah ukuran yang sebenarnya atau measurement-nya ini. Itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke berikutnya pada video berikutnya. Sebelumnya ini perhatikan ini ke blok ya. Untuk mengakhiri semua mengakhiri perubahan pada dimension ini, kita batalkan bloknya dulu dengan klik tombol escape pada keyboard. Klik tombol escape pada keyboard. Nah, maka hilang ya bloknya. Nah, sekarang ini pun sudah tidak bisa mendeteksi dim lagi karena dim objeknya sudah tidak diblok. Ya. Demikian. Assalamualaikum, salam sejahtera.